bersama kita di sini, Trio Kutek di dalam acara Pikir Mahanaim. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di bulan Maret. Nah, tema di bulan Maret ini adalah apa? Berkorban. Dan tema minggu ini adalah Elia dan janda di Sarfat. Nah, adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah pikis kita, mari yuk sama-sama kita belajar apa kakak-kakak? Apa ya? Apa ya? Apa ya, Kak? Belajar apa ya? Oh iya, yel-yel baru. Iya, yel-yel di bulan Maret. Yuk belajar bersama-sama. Berdiri, Kak. Yuk berdiri, semuanya berdiri. Yuk. Sama-sama ya kita belajar ya yel-yel di bulan Maret. 1, 2, 3. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kalian? Anak Tuhan. Anak Tuhan memberi, berkorban, dan murah hati. Oke, sekali lagi ya. Kurang semangat nih. Harus ikut Yuk. semangat seperti kita. Ayo. Oke, sekali lagi ya. Oke, siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kalian? Anak Tuhan. Anak Tuhan memberi, berkorban, dan murah hati. Oke, sekarang kita kan sudah belajar yel-yel. Yuk semuanya siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama ikut kakak berdoa ya. Mari lipat tangan. Dilipat seperti ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Dalam dalam hidup hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau memujimu, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami di dalam ibadah pikir kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, mari memuji Tuhan bareng Trio Kutek. Yeay! Laskar Kristus. Dan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapa pahlawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku.
mau memuji Tuhan bersama-sama. Tetap bangkit berdiri dan jangan lupa ikuti gerakan dari Kakak Trio Kue Kue. Yeay, Laskar Kristus. Siap. Pasukan menembak, saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, go, go. Saya Laskar Kristus, siap, go, go. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Yeay, Laskar Kristus. Mari kita menjadi anak Tuhan, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, gerak, go. Saya Laskar Kristus, siap, gerak, go. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Yeay. Semangat memuji Tuhan. Yeay. Mari melompat bareng-bareng Kakak Trio Kue Kue. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Haleluya. Siap, gerak, go. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, go. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, gerak, go. Saya Laskar Kristus, siap, gerak, go. Saya ingin menembaki iblis karena saya Laskar Kristus. Karena saya Laskar Kristus. Yeay, karena saya Laskar Kristus. Yeay. Hai adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati semuanya. Mari kita nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Mari sama-sama adik-adik kita menyanyikan pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya.
firman Tuhan. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti cerita firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Elia, abdi Allah. Ini ada makanan buat kamu. Makanan. Aku dapat roti. Terima kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk rotinya. Aku mau makan sekarang. Lapar sekali. Puji Tuhan. Kok serat ya? Ada air. Airnya tinggi sekali ini. Kebetulan aku gatal di mandi. Kalian mandi aja kali ya. Wah, segar. Tetapi sesudah beberapa waktu lamanya, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka timbullah kelaparan akibat kekeringan melanda seluruh negeri. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia, 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 bersiaplah. Pergilah engkau ke Sarfat yang termasuk di daerah wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pergilah, pergilah sekarang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dalam rumahku. Untuk makan saja aku gak bisa. Untuk memberi makan anak-anakku aku udah gak punya apa-apa lagi ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Di rumahku hanya ada segenggam tepung dan minyak yang sedikit dibuli-buli. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Mungkin aku masih bisa menahan lapar. Tapi anak-anakku, aku tidak tega ya Allah melihat anak-anakku kelaparan. Aku akan mencari kayu. Mungkin dengan kayu ini aku dapat mengolah makanan untuk memasak makanan. Ya ampun Tuhan, Allahku. Apa yang harus aku lakukan? Hai ibu janda, berikanlah saya segelas minum untuk saya minum. Segelas air, segelas minum akan saya ambilkan. Baiklah.
Tunggu sebentar, berikanlah saya juga sepotong roti untuk saya makan. Apa? Segelas air mungkin masih dapat saya kasih. Tetapi tepung, roti, saya nggak punya apa-apa lagi. Saya sudah tidak memiliki roti. Yang saya miliki hanya segenggam tepung dan minyak yang sedikit di buli-buli kami di rumah. Saya juga tidak tahu apa lagi yang harus saya perbuat. Anak-anak saya belum tentu bisa makan. Saya tidak bisa memberikan roti. Percayalah Ibu Janda, ketika Anda memberikan kepada saya sepotong roti, maka tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis sampai musim kekeringan ini berlalu. Untuk itu, buatkanlah saya sepotong roti, lalu baru buatlah untuk Anda dan anak Anda. Apakah mungkin? Percayalah Ibu Janda, buatkanlah untuk saya. Ya, akan saya lakukan. Ya Allah, hamba-Mu hanya memiliki tepung segenggam dan minyak sedikit. Bagaimana hamba-Mu akan memberi makan untuk anakku, ya Allah? Bagaimana ini? Apakah cukup untuk memberi makan anakku dan juga untuk memberi makan hamba Allah? Neng! Ya, Mak. Neng! Tunggu lah, Mak. Sini kau sebentar, bantu mamakmu dulu ini. Sebentar, Mak. Aku lagi perbaiki genteng ini. Bah, kau cewek Neng, masa kau perbaiki genteng? Yang benar saja kau. Bocor lah, Mak. Pasti kepalaku. Sini dulu. Hah? Ada apa, Mak? Bantu mamakmu dulu ini bikin kue, bikin roti. Kebetulan ya aku lapar nih. Emang mama bikin roti buat kau? Lah, Mama bikin roti buat siapa? Ih, kok pede kali kau mau bikin roti buat kau mama ini. Mama cuma punya aku, anak Mama di dunia ini. Mama mau bikin roti buat ada hamba Allah. Tunggu, Mak. Ya. Mama saking seriusnya bikin roti. Ini Mak sudah mau turun sampai di mata. Gimana mama mau benerin? Tangan mama penuh dengan tepung. Udah lah, Mak. Bikinlah roti itu untuk aku makan dan juga Bukan untuk Mama buat makan. kau, nak. Tetapi Mak, lihat ini tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit. Mama bikin buat hamba Allah. Dia membutuhkan makan, dia belum makan. Kita harus mengutamakan dulu hamba Tuhan, hamba Allah. Tapi Mak, aku juga lapar. Ini gimana kalau sudah habis buat kita, nanti kita bisa mati oh Mak. Tidak mungkin kau akan mati, badan kau juga udah besar. Aku gak mau. Aku lapar mau roti. Nak, percaya. Pasti Allah akan memberkati kita. Aku percaya nggak ya? Percaya, nak. Kalau nggak terjadi mujizat, Pasti ada mujizat. pasti ya Mak. Pasti. Beneran. Beneran. Nanti bisa makan roti. Bisa. Bener. Bener. Ya udah kalau gitu aku bantu Mak ya. Ya, Yang penting bener Mak, ada mujizat. pasti. Oke. Sekarang bantu dulu kau. Cepetan, cepetan. Tunggu, ini dari tadi mama kok nggak jadi-jadi. Wah, Mak. Bahaya nih, Mak. Kalau hamba Allah nggak dapat roti, kita nggak dapat roti juga dong. Ayo, Mak, cepetan, Mak, cepetan. Nanti aku Aduh. bantu Mama nih. Ini pasti sedap ini rotinya. Kena tangannya mama terus. Oke. Banyak itu, nak, minyaknya. Wah, tinggal sedikit, Mak. Apa cukup buat kita makan ya, Mak? Gak cukup, nak. Tak cukup. Tapi percaya pasti kita akan mendapat mujizat. Nanti aku makan. Kau nyalakan dulu itu api. Oh, baiklah, Mak. Kok ini cewek apa cowok? Aduh, susah kali lah, Bah. Udah ditambah juga dengan tiupan, Mak. Nggak mau nyala apinya.
kau suka kasih api belum itu? Pasanglah korek. Pasang api, Mak. Ngapain aku kipas-kipas ya? Tunggu, Mak. Aku ambil korek dulu. Cepat. Ini roti sudah selesai. Korek api. Nah, baru nyala. Ya Allah, adonan kue cuma seperti ini segini, bagaimana akan cukup untuk makan Nabi Allah, untuk makan anakku dan untuk makan aku? Tidak akan cukup. Tetapi Allah yang berkata, Nabi Allah yang berkata, saya yakin pasti akan cukup. Nak, taruh situlah, Nak. Mak, udah mau halus, Mak. Ayo, Mak. Cuma sekecil ini, Nak. Ya ampun, Mak. Taruhlah situ. Dikit banget. Tiuplah dulu. Nah, apinya yang ditiup. Sorry, Mak. Bukan kuenya, Nak. Mak. Aduh, kebakar mulutku, Mak. Astaga. Aduh, Sudah, sudah. kebakar, Mak. Aduh, kapan lah matangnya ini roti ini? Coba pegang. Panas rupanya. Coba, coba dulu. Coba. Coba. Lihat maksudnya. Lihat. Wah. Sudah ngembang dia. Mak. Mak. Apa kau ini berisik sekali? Mak, fire, Mak. Fire. Apaan itu fire? Kebakar tanganku, Mak. Cepat ini ambil, panas sekali. Oh, no. Rotinya udah ngembang. Wah, Cepat, Mak. rotinya ngembang. Ya ampun. Kayak badan mama dan badan kau. Rotinya besar kayak badan kau dan badan mama. Mak, kita kan nggak Wah. makan, Mak. Tapi kok kita besar ya ngembang ya, Mak? Wah. Aduh, jadi pengen makan, Mak. Enak kan? Baunya wangi kan? Lapar banget, Mak. Boleh nggak aku cicipin sedikit? Tak boleh. Sedikit aja, Mak. Tak boleh. Mak. Tak. Sedikit aja lah, Mak. Tak. Ini punya hamba Allah. Mak, Wah. Kok bisa? kok bisa sih? Wah. Tadi kan tinggal sedikit ya, Mak? Kok bisa? Ya ampun, bener, Mak. Wah. Benar kan? Percaya kepada kita. Wah. Hah, cepat, cepat ambil tempat. Ambil tempat, kita mau bikin lagi. Ayo, 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 ayo. Kita bisa makan, Nak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Kita antar. Kita Ada antar minyak, dulu. ada terigu, Mak. Baik sekali nih. Kita antar dulu ke Nak. Ayo, ke Elia. Ayo, cepat, ayo, kita ayo, antar ayo, dia. ayo. Halo adik-adik, bagaimana? Cerita hari ini seru kan? Nah, kakak mau kasih tahu nih ke adik-adik semuanya bahwa cerita hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 yang bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, adik-adik, Elia ini adalah seorang abdi Allah atau seorang hamba Tuhan. Lalu janda di Sarfat ini adalah seorang janda yang berkekurangan. Di masa kelaparan yang ada di rumahnya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi pada waktu Elia datang untuk meminta pertolongan, janda ini membuka tangan dan memberikan bantuan kepada abdi Allah yaitu Elia. Nah, ada 3 hal penting yang menjadi poin-poin yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua pada hari ini. Yang pertama adalah belajar berbagi dengan orang lain. Benar banget. Jangan hanya mengasihi diri sendiri. Kita harus belajar berbagi dengan teman-teman, dengan saudara kita, dengan mama papa, kakek nenek dan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah memberi di segala keadaan. Nah, jangan hanya memberi saat adik-adik memiliki banyak makanan atau adik-adik berkelimpahan, tetapi adik-adik juga harus belajar memberi dalam
kekurangan. Oke? Nah, yang ketiga, orang yang suka memberi itu akan diberkati oleh Tuhan. Yeay! Ingat ya adik-adik, orang yang memberi akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan adik-adik di saat adik-adik tahu memberi kepada orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, sekolah minggu P-Kids sampai di sini kakak berharap adik-adik semua dapat belajar hal-hal yang baik dari sekolah minggu P-Kids ini. Sampai jumpa di edisi minggu depan. Dadah! Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Siap-siap, bangkit berdiri semuanya. Ikutin tante, yuk gerakannya ya. Jangan ada yang duduk, berdiri, ayo berdiri. Siap? Matius 5 ayat 42a. Ulang. Alamatnya dulu, ayatnya dulu, sampai hafal. 2, 3. Matius 5 ayat 42a. Nah, coba udah bisa? Sekarang yang ini kata-katanya ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ulangi, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ulangi dari awal, dari depan. Siap? Yuk, siap sama tante. 2, 3. Matius 5 ayat 42a. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Siap ya? Jangan lupa dihafalin gerakannya. Minggu depan tante mau kasih gerakan yang baru lagi. Oke? Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau menutup ibadah P-Kids minggu ini. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Nyanyi dengan semangat ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi Yesus ku panggil. Jangan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dia memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Adik-adik semuanya, kita sikap berdoa dengan sopan dan rapi, lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami Tuhan Yesus kakak-kakak pembina berdoa buat adik-adik yang berada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjagai, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap adik-adik yang ada. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang tahu berkorban, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik Pikits Mahanaim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah Pikits Mahanaim pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik Pikits, pastinya semuanya senang dong sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah bernyanyi, menari, bermain. Nah sekarang kakak punya info penting buat adik-adik semua. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas Pikits yang sudah diberikan oleh para pembina Pikits. Dan yang kedua, jangan lupa untuk membuat video ayat hafalan dengan gerakan. Dan adik-adik kirim video tersebut ke nomor pembina Pikits adik masing-masing. Oke? Jangan lupa ya, ambil gambar, foto atau buat video dan dikirim ke nomor pembina Pikits masing-masing. Oke, sampai jumpa di edisi Pikits minggu depan, pastinya lebih seru. Bye-bye. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. B. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang-orang. Bye. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Akan saya Hamli. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul
bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih. Nama saya Viola. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Terima kasih. Hai, namaku Lovet. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku juga mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bye-bye. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Hai, saya Samuel dari Selawi. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Saya Austin dari Mecasem. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak
membedakan orang. Terima kasih teman-teman, terima kasih kakak. Kisah para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan